Boleh. Ah, eh, nanti kan pasti ini ada teman-teman cuan troopers nih yang mungkin mau nanya-nanya juga gitu ya, saham-saham yang menarik nih menurut si Juli mungkin untuk minggu depan atau mungkin di kuartal ketiga begitu juga kan. Nah, tapi mungkin sebelum kita masuk ke situ, kira-kira dari Ci Juli sendiri, kalau pemilihan saham kan pastinya juga Ci Juli melihat dari sektor kali ya Ci ya, bisa dibilang gitu ya. Iya, Mm-mm. kita Kalau juga di grup Win ada analisa ini sih makro mikro. Cuma kalau lebih lengkap mungkin dari Sukor ya. Sukor kan tiap hari iya, juga ada ngasih itu iya, market update. iya. Nah, kita bisa Mm-mm. lihat dari situ. Paling enggak kita tahulah trennya tuh sebetulnya lagi apa sih. Kalau lagi Iya. musim mangga ya kita beli mangga kan, nggak beli yang lain-lain gitu. Jangan beli yang aneh-aneh. Nah, kalau dari sektoral kan kalau dari kondisi makro mikronya itu pertama dari tentunya apa tuh aktivitas ekonomi yang udah kembali Iya, normal ya. iya, Terus tentunya dari suku bunga yang udah mulai melunak nih. iya, Tapi kalau iya, nggak salah masih ada sekali lagi ya Jo ya di iya, September ya ada potensi naik 25 BPS dan itu terakhir. Jadi sebenarnya udah diekspektasi sama market, mudah-mudahan udah price in juga dan apa kalau misalnya dari sektor-sektor yang ada korelasinya juga untuk pemilu mendatang ya, berarti sektor yang menarik itu tentunya dari banking. hmm, Makanya tadi sebenarnya saya nanti mau bahas juga tuh BMRI, itu masih menarik tuh. Nah, jadi hmm, dari sektor banking, big banknya masih menarik. Cuma kalau BCA mungkin udah agak kemahalan ya secara hmm, hmm. value-nya. Jadi yang masih menarik itu dan masih ada inflow dari foreign itu BMRI sama BBRI. Nah, BBNI itu under value tapi nggak tahu kenapa ya dibuang sama asing nih. Deras banget Nah, buangannya. Jadi kita tunggu aja sampai buangannya udah selesai, mudah-mudahan segera mantul. Nah, kita boleh tuh lumayan sih BBNI-nya ya. ya, Tapi kalau untuk sekarang yang masih oke sih ya BMRI, BBRI. Terus dari sektor konsumer, tadi udah dibahas satu tuh chartnya udah nongol satu yaitu WIM. Ada lagi INDF, ICBP. Nah, cuma kalau UNVR mungkin kayaknya enggak ya. Soalnya laporan keuangannya juga masih nggak bagus, secara hmm, tren chartnya juga lagi cycle turun, valuasi juga masih mahal, jadi mungkin kalau UNVR sih hindari aja dulu. Terus sektor properti sebetulnya cukup menarik, tapi kalau kita lihat dari kemarin-kemarin pun properti nggak begitu gimana-gimana banget ya. Ada sih naik, tapi hmm, nggak wah-wah banget gitu. ya. Lalu sektor tech dan green yang ada hubungannya dengan green. Oke, halo Ci Juli, kayaknya Ci Juli terputus ya teman-teman ya. Oh, halo Ci. Halo, Iya, halo iya, Jo, iya, I'm sorry mati lampu. Oh my god, kaget aku. iya, iya. Aman ya Ci, udah. Udah aman langsung nyala, nggak tahu kenapa tadi mati tiba-tiba, Oke, gelap tiba-tiba. Oke, ya, udah ya. lancar ya berarti ya. Aman, Tadi aman. sampai mana ya Jo? Tadi sampai sektor tech gitu. Tadi kan habis bahas tentang sektor banking, Ya, properti juga, sama oh sektor tech gitu. iya, Tadi, uh, sektor tech. hmm, Terus ada green energy, oh iya, lalu transportasi hmm, dan otomotif. iya, iya, Kira-kira iya. kalau sektornya itu Kicu. Iya, iya, iya. Oke, nih Ci, kita sambil lompat-lompat aja ya. Cuan Troopers ada yang nanya nih. Eh ada Cuan Trooper yang nanya, BBRI kalau masuk di harga sekarang masih oke nggak Ci katanya? Secara teknikal oke nggak tuh Ci, BBRI kalau Secara masuk sekarang? teknikal, secara sebentar ya. Aduh, saya internetnya yang di laptop masih putus lagi. Oke, oke. Bentar, sambil menunggu ya. Internetnya masih Iya, putus iya. gara-gara mati lampu tadi. Oke, ya nggak apa-apa sih sambil menunggu ya. Jadi mungkin aku juga mau nambahin dikit gitu ya teman-teman Cuan Troopers. Jadi tadi Ci Juli juga mention tentang sektor properti ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat dari data ekonomi inflasi di Indonesia juga kan melandai begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau inflasi melandai biasanya
buying force dari masyarakat itu juga lebih besar dan jadi memberikan potensi penjualan rumah itu naik juga gitu ya. Kalau teman-teman lihat kan data dari properti kita juga supply dan demand juga naik ya teman-teman ya gitu kan. Dan juga dikabarkan BI rate gitu ya, suku bunga dari Indonesia juga akan ditahan at least sampai akhir tahun. Nah ini jadi bisa jadi angin segar juga nih buat sektor properti ya teman-teman. Nah tapi PR-nya buat kalian untuk memilih saham-saham di dalam sektor propertinya. Secara sentimennya udah menarik, tapi kalau misalnya untuk sahamnya itu kan harus analisa sendiri juga ya secara fundamentalnya. Oke, udah bisa ya Ci ya? Bisa. Oke, Nah, BBRI Ci untuk boleh. BBRI, BBRI momentumnya sih masih bagus. Cuma hari ini foreign-nya net sell ya. Jadi kita mungkin pantaunya di support yang ini aja nih. Iya. Support 5.500 sampai 5.450. Nah, deket-deket support trendnya itu mungkin cukup menarik di sana ya. Jadi buy on weakness. Tapi kalau di 5.600 ya tertahan, soalnya tadi saya sempat lihat juga bid overnya kayaknya bidnya tebal banget tuh. Jadi mungkin kalau misalnya 5.600-nya bertahan nih, boleh juga sih spek buy sedikit dulu ya. Nanti baru nambah lagi kalau misalnya agak turun ke area-area support gitu. Iya. Oke, ini buat BBRI ya Ci ya. Iya, Oke. betul. Oke, thank you Ci. Ini ada yang nanya lagi cara tahu asing lihat di mana ya? Ini maksudnya apa ya? Kalau misalnya foreign sale, foreign buy, teman-teman bisa lihat di RTI ya teman-teman ya. RTI itu istilahnya udah harus menjadi salah satu aplikasi buat trader dan investor ya yang kalian butuhkan untuk informasi yang ada ya. Oke Ci, ada Banyak yang nanya, sih. ada Heeh, yang nanya-nanya tentang saham, boleh nggak nih Ci? Sekalian kita lihat teknikalnya aja gimana? boleh. Ada yang nanya ITMG Ci, gimana? Oh, batu bara. Iya. ITMG itu dia sebetulnya untuk batu bara ya, dia hanya mantul dead cat bounce aja sih menurut saya ya. Jadi kenaikannya pasti sifatnya sementara aja karena masanya udah lewat gitu. Nanti kita tunggu aja di harga bawah. ITMG itu pernah sampai berapa ya? 4.000 bahkan ya. Di bawah 10.000 lah pokoknya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai nanti terjebak di pucuk gitu. Sayang kan? Walaupun memang dia dividennya sih lumayan ya, wah banget. Nah, kenaikan yang kemarin dari batu bara, salah satunya ITMG, itu kan karena komoditi boom. Dan sekarang masanya udah lewat gitu, udah berlalu. Cycle-nya udah berubah. Jadi kita mesti nunggu lagi cycle barunya. Kalau short term-nya, dia sih masih oke ya. Selama dia di atas 25.775 itu masih oke. Masih ada peluang untuk naik mudah-mudahan sih ke 34.000. Tiga 33 ribuan lah. Coba bentar ya, saya pakai yang satu lagi. Itu ada support juga sih di 33 ribuan. Resist maksudnya, 32 ribuan lah, 32 ribu di area sana tuh. Itu ada gap juga tuh kan. Ini ada gap-gap ya, mudah-mudahan tertutup, mudah-mudahan ya. Tapi kalau nggak ditutup ya jangan dipaksain gitu. Kalau nggak nyampe ke sana ya jangan dipaksain. Pokoknya saya mau jualan di sana gitu. Nggak, jangan. Kalau memang udah patah trennya ya udah kita kabur juga. Kalau sekarang sih trennya masih naik. Tuh. Masih oke, dia masih naik. Jadi mudah-mudahan at least dia tuh ke area yang ada gap ini sekaligus dia testing. Tadinya kan support jebol jadi resist sekarang. Ya. Gitu. Oke. Oke. Itu buat ITMG ya, Ci ya. Thank you ya Iya. jawabannya. Tadi yang nanya udah dijawab nih sama Ci Juli. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Hardian Siregar nanya tentang RMK Energy, Ci. RMKE. RMKE tadi hari ini naik. Naik 9%. Cakep tuh.
Ini juga cukup menarik. Kalau dari GD, ini chartnya ya. Dari chart GD-nya, hari ini breakout tuh, cakep ya. Iya. Candlenya masih hijau, jadi hold aja kalau misalnya udah punya RMKE. Nah, ini salah satu strategi yang bisa kita pakai, ya buy on breakout ya. Jadi ketika dia breakout, disertai dengan volume hari ini besar loh. Iya, iya. Ini yang pakai chart win, ini momentumnya udah mulai muncul lagi, volumenya juga besar, dia breakout, ini menarik. Jadi mudah-mudahan bisa testing lagi all time high-nya ya. Waktu itu si RMKE sempat all time high kalau nggak salah. Iya. Oke. Iya, ini all time high-nya nih, 12.15. Oke, Ci. Jadi masih nggak oke masuk ya kalau untuk sekarang atau udah terlambat nih, Ci? Buy on weakness aja sih, karena hari ini naiknya kan cukup besar juga ya. Dia naiknya di atas, ini nih ada support nih, 10.45 sampai VWAP hari ini di 10.50 itu masih oke lah. Kalau mau spek buy di situ gitu. Iya, iya. Oke. Kita lanjut lagi sih gimana nih ya? Boleh? Ada yang nanya tentang BBTN, Ci. Oh, BPTN. BPTN menarik sebetulnya ya. Cuma ya gitu dia karena kayaknya lebih ngikutin ke properti daripada ke sektor finance-nya deh. BBTN. Saya belum baca sih ya, belum ngikutin dia punya valuasi, laporan keuangannya bagaimana. Cuma nggak menjadi favorit saya sih. Sejujurnya sih. Ya. Itu bocor ya, supportnya Ci ya. Tapi closingnya hammer sih. Mungkin mantul dulu atau gimana. Sempat ketemu supportnya, tapi closingnya hammer. Momentumnya sih nggak ada. Jadi mungkin ya kalaupun mantul dia akan testing MA 200-nya lagi tuh. Ini nih yang ini MA 200 yang titik-titik hitam tebel. Tuh. Paling testing MA 200 di 1340, 1350 itu ada resist. Kalau mantul ya, tapi kalau besok dia tembus 1280 low hari ini berarti lanjut lagi ke bawah. Ya. Begitu. Oke. Lanjut lagi Ci, ini ada yang nanya kalau Excel gimana nih? Oh, cakep itu. Wah, pada tahu nih yang cakep-cakep itu saham yang menarik yang saya catetin nanti dibahas kalian berarti ini ya. Iya boleh Ci, boleh. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, tanya aja ya di Q&A box-nya karena komennya dimatiin nih supaya kita bisa lihat chartnya ya. Kita akan end di 20.30, jadi kalau ada pertanyaan sekarang saatnya teman-teman ya. Ya. Oke. Excel-nya breakout nih. Ini garis MA 200. Aduh, kepencet. Itu garis MA 200 dan dia breakout ya. Itu menarik. Supportnya di 2200. Pas di area VWAP hari ini juga. MA 200-nya di 2150. Jadi kalau misalnya mau buy on weakness itu boleh. Karena volumenya hari ini breakout-nya juga lumayan nih. Cakep. Momentumnya juga mulai ada lagi. Nah, tapi saham kan naiknya nggak selalu naik terus ya, jadi kita buy on weakness aja sebisanya, jangan terlalu FOMO. Oke. Oke. Iya. Oh, ini resistnya belum aku bilang ya. Resistnya 2340 ya. Oke. Udah breakout lah ya Ci ya, ini bisa dilihat ya. Betul. Bisa ada potensi koreksi nggak ya, tapi hari Senin sih, kalau misalnya udah naiknya cukup gede gitu ya?
Bisa jadi, nggak menutup kemungkinan. Karena kan saham nggak selalu naik ya. Bisa aja Betul. dia turun dulu, habis itu mantul lagi. Makanya saya bilang kalau bisa ya buy on weakness aja, atur porsi entry-nya. Jadi bikin beberapa cicilan, jangan entry-nya gede-gede, jangan langsung satu kali hajar gitu. Mungkin nanti di VWAP-nya kan soalnya hari ini 2.10 ya, ini ada informasi VWAP. VWAP itu volume weighted average price atau harga rata-rata. Jadi biasanya ada kecenderungan harga saham itu dia sering bolak-balik di harga VWAP-nya itu. Ya hari ini closing 2250, ini 2250 tutupan candle. Nah, bisa aja dia besok ke 2210 dulu atau 2200 atau bahkan dia bisa aja balik lagi ke MA 200-nya diuji 2150. Nah, itu boleh kesempatan untuk buy on weakness selama dia koreksinya dengan volume kecil ya. Kalau volume kecil berarti dia sedang retrace atau koreksi sehat. Oke, thank you Ci Juli untuk penjelasannya ya buat saham Iya. ini. Kita lanjut Ci ke saham ini Eratex, hari ini naik 14% loh. Wah, itu cakep sekali. Ini memang udah saya pantau sih. Cuma waktu itu sempat saya nggak berani juga karena belum pernah tahu ini saham apa sih sebenarnya. Nah, saya udah ngeliatin tuh. Ini justru sebenarnya trading setup yang biasanya saya incer. Ini yang saya maksud dengan saham nggak jelas, saham yang nggak liquid, tapi tiba-tiba dia breakout, ada volume, dan dia ada momentum. Nah, jadi di sini ya, ketika dia breakout MA 200, dia bikin candle higher high, volumenya juga semakin meningkat. Tuh, yang tadinya volumenya gersang, tiba-tiba volumenya mulai meningkat, dan dia ada momentum. Waktu itu sempat volumenya meningkat juga, cuma nggak ada momentumnya. Nah, di sini ada momentumnya. Dia breakout MA 200, candle higher high. Jadi itulah saham-saham gorengan yang good quality lah. Dan menarik untuk ditradingkan. Oke, thank you Ci buat view-nya ya untuk Eratex. Kita lanjut ke Telkom Ci, gimana nih? Kita balik lagi nih ke papan pertama nih. Nah, ini walaupun satu sektor, tapi beda nasibnya. Beda nasib sama si Excel ya. Memang begitulah kalau misalnya kadang kita analisa satu saham yang berdasarkan sektoral, tapi ternyata ada saham-saham yang nggak bisa ngikutin. Saya pernah bilang kalau bisa, misalnya pilih saham di sektor yang sama, cari sahamnya tuh yang leader. Jadi walaupun di dalam satu sektor yang sama, cari yang mana yang breakout. Kalau dia nggak breakout, ya begini nasibnya nih si Telkom ini. Momentumnya merah ya, Telkomnya tuh merah makin ke bawah, jadinya kurang bagus. Cuma si Telkom ini, saya nggak tahu deh, udah keluar laporan keuangannya belum ya? Apa jelek kali ya? Saya nggak lihat nih. Coba nanti teman-teman lihat juga mungkin sentimen negatif dari laporan keuangan atau gimana. Saya nggak tahu juga ya. Belum liatin. Tapi si TLKM ini lagi disupport sih. Ada support 3710, dia mulai tertahan. Cuma besok harus lihat dulu. Jadi kalau mau spec buy di saham-saham begini, saya sih nggak suka ya. Sejujurnya mendingan saya incarnya Excel ketika dia koreksi sehat daripada si Telkom ini. Karena potensi untuk naik, untuk jadi uptrendnya lebih bagus gitu. Ya. Gitu ya. Dan Jadi juga, kalau Telkom, gimana Jo? dan juga mungkin mendekati ini ya Ci, tahun-tahun kampanye gitu kan, konsumsi data telekomunikasi biasanya meningkat juga gitu ya. Jadi mungkin jadi sentimen positif kali ya buat sektor telekomunikasi sih. Jadi tinggal pemilihannya saham-sahamnya aja ya buat PR nih buat cuan troopers gitu ya. Mana yang tadi yang seperti Ci Juli bilang ya, mencari jagoan di antara jagoan-jagoan yang ada gitu. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Ci ya, boleh ya, saham ya? Ya, boleh.
ada yang nanya Bluebird Ci, Bird gimana tuh? Bird. Ya. Nah, ini sektor transport juga sih. Secara teknikal sih masih oke ya. Dia masih di dalam channel up-nya tuh. Support trennya 2220. Selama dia tertahan di situ, ini masih bagus. Tapi kalau dia breakdown, berarti patah tuh trennya. Jadi lihat dulu aja dia mantul apa enggak. Kalau masih punya, tinggal hold, pasang trailing stop-nya. Gitu. Oke. Mm-mm. Ya. Oke Ci, thank you banget ya udah dijawab ini semua pertanyaan beberapa pertanyaan teman-teman Cuan Troopers. Dan buat teman-teman Cuan Troopers yang baru join, jangan berkecil hati ya. Pertama, IG Live ini di save, jadi kalian bisa cek langsung ke IG-nya Support Sekuritas ya untuk nonton dari awal. Dan tadi kita juga udah bahas nih beberapa tools yang menarik ya yang Ci Juli udah mention dengan offer dari Wisdom and Invest. Teman-teman ada yang nanya nih, Ci pakai aplikasi apa? Kalian bisa langsung ya, teman-teman DM di Instagramnya Wisdom and Invest. Tadi udah dijelasin ya, jadi di situ baik banget tools yang membantu buat teman-teman melakukan trading ya.